Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusita Nurjana dari kelas 11 IPA 6, absen 36. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani yakni Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yakni Torah, Nabin, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 Commandment atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihi salam di atas Bukit Tursina. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan dan asas-asas kebaktian seperti berikut. 1. Hormati dan cintai Allah satu saja. 2. Sebutkan nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan, hari ke-7 atau hari Sabtu. 4. Hormati ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berdusta. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. 2. Kitab Jabur. Kata Jabur atau bentuk jamaknya jubur berasal dari Jabara Yajburu Jabar yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Jabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Majmur atau jamaknya Mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagai ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Jabur berasal dari kata Zimra yang berarti lagu atau musik. Jamir dan Mizmor merupakan pengembangan dari kata Jamar, artinya nyanyi, nyanyian pujian. Jabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Kitab Jabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 ayat dalam kitab Jabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain garis besar nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Jabur terdiri atas 5 macam, yakni 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil yang aslinya memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihi salam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran kurang lebih sekitar 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 300.025.345 huruf.
Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.